Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pelaksanaan penempuan brevet para talas. Dan perkenalkan, nama saya Kiano Rafa Janarvin Putra Wayudi, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desta Diputar Nurwenda. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Aliandra Putra. Perkenalkan, nama saya Bresta Lorenzida. Oke, kita di sini tujuannya Pura Luhur Poten dan Rumah Adat Bromo. Oke, lanjut. Pukul 6 kita sampai di Balai Desa Sabikerep dengan kilometer 4. Lanjut perjalanan. Halo teman-teman, dan kali ini kita sudah sampai di Desa Sabikerep. Ciskolo. Oke teman-teman. Ciskolo. Lagi. Oke, 8 km kita sampai di jembatan Jurang Perahu ya. Ini salah satu jembatan dari peninggalan Belanda. Sini. Ini tambang pasir. Tambang pasir. Dan kita nyampe di jembatan Jurang Perahu. Salah satu peninggalan Belanda. Dan di mana di bukit tersebut ada makam pahlawan, dan makam pahlawan tersebut masih tidak diketahui asal-usulnya, atau masih belum tahulah siapa pahlawan tersebut. Jembatan Jurang Perahu. Kilometer 13 kita sampai di Balai Desa Wonokerto. Kita lanjut ke Balai Desa Ngadas. Lanjut. Kilometer 15 kita sampai di Balai Desa Ngadas. Lanjut ke Balai Desa. Oh, tidak, lanjut ke Desa Njeta. Kilometer kita sampai di Balai Desa Jedak. Balai Desa Jedak. Di Desa Jedak kita tidak akan ke Balai Desa karena kita ambil jalur kiri. Oke. Mantap. Mantap. Oke, kita sampai di pemakaman Desa Jedak dan kita mengunjungi salah satu pahlawan yang ada di Desa Jedak yang telah gugur. Lahir pada tanggal 6 bulan 6 1974 dan gugur pada tanggal 15 bulan 8 1995. Dan di sini tidak tertera gambar orangnya ya. Ini makam pahlawan. Seperti ini bentukannya. Oke, mari kita lanjutkan ke makam berikutnya. Kita habis ini ke makam pahlawan yang ada di Desa Ngadisari. Oke, cekidot. Oke, sekarang kita ada di Desa Wonontoro dan kita akan memasuki pemakaman Desa Ngadisari yang ada di sini ya, Bono. Ada di sini. Di situ kita akan sepil-sepil. Kita tidak melewati Balai Desa Wonontoro sama Balai Desa Ngadisari karena kita lewat pemakaman. Oke, baik. Oke, kita memasuki pemakaman yang dimana pemakaman ini ada makam pahlawan. Itu dia. Oke, cek itu kot. Oke, kita sampai di makam pahlawan
Selamat Pejuang gugur pada tanggal 5 bulan 10 1947. Bersama teman-teman kita berada di Desa Ngadisari, tepatnya di pemakaman pahlawan Selamat Pejuang. Mantap. Kita sampai di pura di Cemara Lawang, kilometer 18. Lanjut perjalanan menuju ke Pura Luhur Poten. Mantap Jaya. Oke, ini kita sudah sedikit ringan bawaannya karena tadi sudah dititipkan di rumah saudara saya ya. Dan sekarang kita langsung perjalanan menuju Pura Luhur Poten, dan di sana nanti kita akan mengorek informasi dari beberapa tokoh maupun tokoh istiadat yang ada di sana. Oke, mari saksikan perjalanan kita. Oke, berapa meter kita berjalan kita menemukan namanya ini. Please. Kurang tahu untuk namanya, ini cuman jadi kita ketemu dengan ini. Ini dipercaya suku Tengger, seperti nanti ada sesajen di situ. Gitu, apalagi pas dilaksanakannya Yatnya Kasada, pasti banyak warga suku Tengger yang kesini. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Kilometer 21 kita sampai di pintu masuk untuk ke Hillside Penanjakan Bromo, Savana Gunung Bromo. Dan ini ada juga dari Bukit Cinta, Dingkli, Wonogiri View Point. Ini kita lanjut untuk ke Watu apa itu namanya. Kita lanjut dulu. Oke. Kita sampai di tempat pertama, tempat daripada umat Hindu bersembayang, kurang lebih seperti itu. Misi dan tempatnya seperti ini. Kita habis itu akan ke sana, tetapi kita akan ke Pasir Berbisik dulu di sana. Kita akan melihatkan yang namanya Batu Singa. Oke, lanjut. Oke, kita perjalanan menuju Pasir Berbisik bersama teman-teman ya. Perjalanan cukup cemot atau cukup jauh ya. Jadi kita akan menuju ke Pasir Berbisik terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung menuju ke Watu Dukun yang ada di dekatnya Pura Luhur Poten. Oke. Oke, kilometer 22 kita sampai di Batu Pasir Berbisik ya. Dan kita istirahat dulu, habis ini kita meluncur ke tempat selanjutnya. Oke, kita sampai di Watu Dukun kalau tidak salah. Dan di sana ada dua. Kita sekarang mau melihat sekilas saja, nanti kita langsung ke arah Poten ya. Ini cuaca sedikit berkabut, jadi kita tidak mau ambil resiko, jadi kita cari tempat aman dulu. Jadi disitulah tempat Romo Dukun membaca mantra, dan kita tidak berani masuk ya. Terus kita akan lanjut ke tempat yang kedua yang ada di sana. Oke, check it out. Oke, kita sampai di batu selanjutnya, dan di sini tempat Romo Dukun membaca mantra juga. Dan kita lihat dari luarnya saja ya. Seperti itu dalamnya. Untuk asal-usul batunya kurang tahu. Intinya kalau Yatnya Kasada pasti para Romo Dukun ada di sini. Dan sekarang di kilometer 24 kita akan menuju ke puncak Bromo.
Di kilometer 24 kita sampai di atas puncak Gunung Bromo. Habis ini kita akan melihat dulu Gunung Bromonya, lalu akan menuju ke Pura Poten. Dan di situ kondisi Gunung Bromo terkini. Seperti itu. Sangat lebat. Sangat banyak asapnya ya yang dikeluarkan. Dan di sini aroma belerang sangat tercium jelas. Sini. Masya Allah. Pemandangan dari atas Gunung Bromo, berkabut setelah hujan tadi, sedikit berkabut. Oke, setelah kita berjalan sedikit ke utara, di sini kita menemukan arca Dewa Ganesha, yang dimana ini menjadi tempat persembahan dari umat Hindu di suku Tengger yang mereka percayai. Dan ini adalah arca patung Dewa Ganesha, insya Allah. Jadi seperti ini keadaan sekarang, sangat bagus, insya Allah. Kita akan sedikit bergeser ke arah utara terlebih dahulu, karena Bromo Masya Allah banget soalnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bromo. Dan kita sampai di batas akhir pengunjung. Peralatan keselamatan manusia mohon jangan diganggu. Ini tempat pemantauan dari TNBDS, memantau Gunung Bromo. Wow, Insya Allah banget, ada perkabelan. Dan sini Kawah Bromo. Ini banyak banget stiker-stiker yang ditempeli. Ke bendera Surya juga. Dan di sana kondisi Kawah Gunung Bromo. Kencang banget. Suaranya sangat menakutkan ya. Dan bau belerang di sini cukup menyengat. Semua belerang-belerang juga. Dan di sini cuacanya sedikit berkabut ya. Alhamdulillah finish, akhirnya kita sampai di Pura Luhur Poten. Akan tetapi pura sudah tertutup karena kita terlalu sore. Sekarang pukul 17.07. Jadi kita tidak bisa wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di sini. Soalnya juga di sini sudah sepi dan tidak ada masyarakat lagi. Tapi saya sedikit tahu mengenai Pura Luhur Poten ini. Untuk Poten itu diambil dari kata Sangsekerta yang artinya adalah inti. Jadi
Poten itu adalah inti dari umat Hindu yang ada di suku Tengger. Jadi contohnya seperti kegiatan Yatnya Kasada, semua suku Tengger berkumpul jadi satu di Pura Luhur Poten untuk melakukan persembahan kepada Gunung Bromo, dan mereka membawa seperti hasil bumi dan juga bisa juga dengan hasil ternak mereka sebagai rasa syukur kepada Gunung Bromo telah diberikan kemakmuran pada seperti tanaman yang ditanam ataupun peternakan. Dan juga Pura Luhur Poten ini dibangun secara fisik pada sekitar tahun 2000-an seperti itu. Untuk tempat Pura Luhur Poten ini sudah ditentukan dari dahulu karena di sini sudah sebelum adanya fisik dari Pura Luhur Poten ini, di sini itu sudah menjadi tempat para romo dukun atau masyarakat suku Tengger untuk melakukan persembahan tersebut. Nah, jadi di sini para romo dukun itu membaca mantra. Setelah membaca mantra, semua persembahan dibawa ke kawah Gunung Bromo yang ada di sana, dibawa ke kawah Gunung Bromo untuk dipersembahkan kepada Raden Dewa Kusuma seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu. Lalu juga ini dibangunnya secara bergotong royong ya. Jadi warga suku Tengger bergotong royong membangun pura ini agar mereka memiliki tempat ibadah yang semestinya. Mantap. Untuk fungsi dari pura ini ya terutamanya untuk ibadah para umat Hindu di suku Tengger dan juga untuk kegiatan Yatnya Kasada tersebut. Jadi nanti di sini tuh warga suku Tengger berkumpul, sambil di sini nanti ada warung-warung juga, dan di sini para romo dukun itu setahu saya sih kayak membaca mantra begitu. Jadi ini alhamdulillah kita finish di jam 17.07 dan sekarang kita mau persiapan pulang dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menemani proses perjalanan kita. Dan konten ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam penemuan brevet Lokajakti berikutnya. Dadah.